Kabar buruk bagi Presiden Zelensky, 4 provinsi di Ukraina akan melakukan referendum bergabung dengan Rusia. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih berlanjut. Bahkan dalam perang ini, pasukan Rusia telah berhasil menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Perang yang dimulai pada 24 Februari 2022 dan kini telah memasuki bulan keempat belum juga menemukan titik akhir permusuhan. Bahkan sampai ini belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Hingga saat ini pasukan Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky itu juga masih terus berjuang dan melawan pasukan Rusia terus memasuki wilayah mereka. Dalam menghadapi pasukan Rusia, Ukraina juga telah mendapatkan banyak bantuan dari Barat, khususnya bantuan berupa senjata berat yang dikirim oleh Amerika Serikat dan Eropa. Keberadaan senjata yang dipasok oleh Barat itu diyakini sangat membantu Ukraina dalam menghadapi invasi dari Rusia. Rusia yang semakin kuat dalam operasi militernya. Belum lama ini ada kabar yang menyatakan bahwa 4 provinsi di Ukraina bisa melakukan referendum di musim panas untuk bergabung dengan Rusia. Mengenai hal tersebut disampaikan oleh Leonid Slutsky, seorang anggota parlemen senior Rusia, disebutkan bahwa 4 provinsi Ukraina itu diantaranya adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan juga Zaporizhia. Disebutkan bahwa wilayah itu dapat mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia musim panas mendatang. Saya tidak ingin berspekulasi, tetapi saya melihat referendum di wilayah tersebut mungkin segera dan juga kemungkinan besar musim panas ini, kata Leonid Slutsky, Ketua Komite Nasional Majelis Nasional Duma Negara atau Majelis Rendah pada 1 Juni kemarin. Leonid Slutsky juga berbicara tentang kemungkinan referendum di Oblast Kherson, Oblast Zaporizhia, dan juga wilayah Donbas yang mencakup 2 wilayah Donetsk dan Luhansk tentang masalah aneksasi ke Rusia. Selain itu, Leonid Slutsky, pemimpin Partai Demokrat Liberal Rusia, juga menunjukkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Rusia hanya boleh dibuat oleh orang-orang di wilayah itu. Keinginan kuat ini bukan rahasia lagi di wilayah Donbas, Kherson, dan juga Zaporizhia. Anggota parlemen juga meyakinkan bahwa partainya seperti kekuatan politik lainnya di Rusia akan melakukan upaya besar untuk membangun kembali 2 republik yang memproklamirkan diri di Donbas serta wilayah yang dibebaskan. Wilayah Ukraina ini ngotot mau gabung Rusia meski ditentang Uni Eropa. Wilayah Kherson Ukraina akan terus melanjutkan proses integrasi ke wilayah Rusia meskipun Uni Eropa menolak untuk mengakui paspor Rusia yang dikeluarkan di wilayah itu. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil Kherson, Kirill Stremusov, kepada kantor berita Sputnik akhir pekan ini. Wilayah Kherson akan terus berintegrasi ke Rusia terlepas dari pernyataan dan sikap Uni Eropa. Pada Jumat, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pihaknya tidak akan mengakui paspor Rusia yang dikeluarkan untuk penduduk wilayah Kherson dan juga Zaporizhia di Ukraina. Daerah-daerah itu kini dikuasai oleh tentara Rusia sebagai hasil dari operasi militer khusus Moskow yang dimulai pada 24 Februari lalu, di mana wilayah kami akan menjadi bagian integral dari Federasi Rusia dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Paspor Rusia juga telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan ke wilayah ini. Semakin banyak penduduk wilayah Kherson juga akan menjadi warga negara Rusia. Dia juga menegaskan dia sendiri bersama dengan Kepala Pemerintahan Kherson, Volodymyr Saldo, akan menjadi orang-orang pertama di wilayah itu yang mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Saya akan bangga dengan ini dan saya akan tahu bahwa saya adalah warga negara merdeka di mana budaya dan nilai-nilai saya begitu kuat. Penduduk Kherson berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang memungkinkan kami semua merasa seperti bagian dari integral dari satu kesatuan besar, di mana Stremusov mengatakan kepada Sputnik bahwa wilayah Kherson berencana untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Dia pun memperkirakan setidaknya 60-70% dari penduduk wilayah itu akan setuju untuk menjadi bagian dari Rusia. Dia kemudian menjelaskan bahwa referendum hanya mungkin dilakukan setelah situasi di kawasan itu sepenuhnya stabil. Stremusov menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, bank-bank diharapkan mulai beroperasi di wilayah Kherson dan juga terintegrasi ke dalam sistem perbankan Rusia, di mana militer Rusia juga telah menguasai wilayah Kherson dan juga sebagian dari wilayah Zaporizhia. Administrasi militer sipil lokal pun juga telah dibentuk di wilayah itu. Tak hanya itu, siaran sejumlah saluran TV dan stasiun radio Rusia pun telah diluncurkan di sana. Hubungan perdagangan Kherson dengan Crimea yang dicaplok Rusia dari Ukraina pada 2014 juga sudah dipulihkan. Kherson ikut jejak Crimea akan referendum gabung ke Rusia, di mana pihak berwenang wilayah Kherson Ukraina Selatan percaya bahwa wilayah itu kemungkinan besar akan memutuskan untuk mengikuti jejak Crimea sehubungan dengan gagasan reunifikasi dengan Rusia. Tahun 2014, Crimea menggelar referendum dan juga memutuskan memisahkan diri dari Ukraina dan kemudian bergabung dengan Rusia.
Ini adalah sebagai salah satu dampak operasi militer khusus Rusia sejak Kamis 24 Februari lalu yang berhasil menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi. Wakil Kepala Administrasi Militer Sipil Wilayah Kherson, Kirill Steremusov, di sela-sela dari Festival Internasional ke-15 Great Russian War di Yalta pada Selasa 7 Juni 2022 sebagaimana dilaporkan TASS Russian News Agency. Pemimpin Republik Crimea Sergei Aksyonov sebelumnya mengatakan bahwa Crimea pada tahun 2014 memilih jalan reunifikasi sendiri dengan Rusia, di mana wilayah Donbas dan juga Ukraina yang dibebaskan kemungkinan besar akan menggunakan solusi lain untuk integrasi dengan Rusia, di mana sesuai dengan fitur khusus mereka, ideologi sikap terhadap orang harus memiliki dimensi kemanusiaan yang implisit, termasuk kerja sistematis sebuah organisasi yang kami tujukan di Crimea hari ini. Lagi pula di bawah pemerintahan Ukraina, saya selalu mendengar bahwa semuanya buruk di Crimea, tetapi ketika orang mengunjunginya dari waktu ke waktu dan juga melihat perubahan yang telah terjadi selama 8 tahun, bukan hanya jalan baru, tetapi dari segi kualitas hidup, tentu saja mereka merasa bahwa Crimea adalah contoh yang patut diikuti. Kirill Stremousov mengatakan Donetsk People Republic memiliki sejarahnya sendiri, tetapi Crimea seperti yang dikatakan adalah cara terbaik untuk kembali ke pelabuhan asal. Kemungkinan besar wilayah Kherson akan mengikuti jejak Crimea. Kirill Stremousov mengatakan bahwa otoritas wilayah Kherson bermaksud untuk memulai mosi dalam waktu dekat untuk bergabung dengan Rusia dalam kapasitas wilayah konstituen penuh federasi. Dijelaskan Kirill Stremousov bahwa pihak berwenang belum menyusun mekanisme masuk ke Rusia karena sekarang mereka sepenuhnya fokus menangani masalah sehari-hari warga. Pada hari Selasa 7 Juni 2022, Kirill Stremousov mengatakan wilayah Kherson kemungkinan akan membuat keputusan untuk bergabung dengan Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian pemilihan badan legislatif kekuasaan akan mengikuti. Kremlin juga menyerahkan keputusan gabung ke Rusia di warga Donetsk dan juga Luhansk, di mana juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan untuk gabung ke Rusia sepenuhnya terhadap warga Donetsk dan juga Luhansk. Menurut Peskov, pada hari Kamis hal itu juga berlaku untuk warga Kherson dan juga Zaporizhia. Dia menegaskan referendum untuk gabung ke Rusia dibutuhkan kemauan dan juga keinginan dari orang-orang yang tinggal di sana serta pada kondisi tertentu. Membuat keputusan mengorganisir referendum bukan terserah kepada Kremlin. Kami berulang kali mengungkapkan bahwa ini terserah kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk menentukan masa depan mereka. Peskov juga mengatakan yang pertama adalah keinginan dari masyarakat, sedangkan yang kedua harus adanya kondisi seharusnya sehingga bisa dilakukannya referendum. Peskov pun menjelaskan maksud dari apa yang disebutnya sebagai kondisi yang memungkinkan terkait dengan masalah itu. Jelas pada saat keamanan tidak sepenuhnya dijamin mengingat kita melihat serangan terus-menerus dari pasukan Ukraina dan juga nasionalis yang menargetkan wilayah ini, dan kita tidak melihat kemungkinan untuk membicarakan hal ini atau mengorganisir referendum sekarang. Kita perlu memiliki kemauan dan juga keinginan rakyat untuk mengatur serangkaian kondisi yang diperlukan, di mana pernyataan Peskov ini muncul setelah pernyataan sebelumnya yang dibuat pemimpin Partai Demokrat Liberal dan juga Ketua Komite Urusan Internasional Duma Leonid Slutsky yang mengatakan referendum di Donetsk, Luhansk, Kherson dan juga Zaporizhia kemungkinan diselenggarakan musim panas ini.